Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat belajar ID Kabupaten Pasaman. Kali ini kita akan membahas apa saja perbedaan rapor pendidikan 1.0 dengan rapor pendidikan 2.0. Baiklah, kita langsung saja. Silahkan buka rapor pendidikan dengan alamat di rapor pendidikan.kemdikbud.go.id. Kemudian pada rapor pendidikan sebelumnya, yang bisa mengakses rapor pendidikan itu hanya yang memiliki akun admin atau akun kepala sekolah ataupun akun operator yang sudah diberi izin. Tetapi pada rapor pendidikan 2.0, akun guru pun bisa membuka rapor pendidikan tanpa harus diberi izin akses. Silahkan kita buka rapor pendidikan, kita masuk ke bagian lihat hasil satuan atau dinas pendidikan Anda. Kemudian login menggunakan akun guru. Kali ini saya login dengan menggunakan akun guru. Ini sahabat sekalian, ada perubahan mendasar pada rapor pendidikan 2.0. Yang pertama, ada ringkasan kondisi satuan pendidikan kita. Jadi kita bisa dengan mudah mengetahui bahwa inilah rapor pendidikan saya untuk tahun sekarang misalnya. Kita diberikan informasi bagaimana apa saja yang meningkat, apa saja yang menjadi indikator pencapaian terbaik, kemudian apa saja yang perlu kita perbaiki atau kita tingkatkan karena memiliki pencapaian terendah. Sahabat sekalian, kemudian ada juga perubahan warna pada komponen rapor pendidikan. Kalau dahulu setiap komponen itu memiliki warna tersendiri, tetapi sekarang sudah diseragamkan. Ada 3 warna, warna merah, warna kuning, dan warna hijau. Apa itu warna merah? Warna merah adalah ketika kita memiliki komponen rapor pendidikan atau kategori capaian kita memang harus paling mendesak untuk kita perbaiki. Kemudian ada pada warna kuning itu artinya capaian satuan pendidikan kita pada bidang tersebut perlu kita tingkatkan. Kemudian ada juga pada yang berwarna hijau, itu artinya perlu kita pertahankan. Artinya komponen tersebut perlu kita pertahankan supaya tetap berjalan seperti itu untuk tahun-tahun berikutnya. Kemudian skalanya sekarang sudah disamaratakan untuk seluruh komponennya 1 sampai 100 sehingga lebih memudahkan kita sebagai pembaca data. Kalau dahulu ada komponen itu yang nilainya rentangnya dari 1 sampai 3, kemudian ada yang dari 0 sampai 100. Sekarang sudah diseragamkan sehingga seluruhnya bisa dengan mudah membaca data yang ada. Data matangnya sehingga kita tidak perlu lagi membaca tabel-tabel yang ada di rapor pendidikan, meskipun kita juga bisa mengunduh pada bagian unduh. Kemudian silahkan unduh hasil rapor pendidikan kita yang isinya yang pertama adalah rapor pendidikan, kemudian panduan membaca rekomendasi perencanaan berbasis data, kemudian ada prioritas rekomendasi perencanaan berbasis data, kemudian ada seluruh rekomendasi perencanaan berbasis data, kemudian yang terakhir adalah lembar kerja Arkas. Ya, ada kalau pada rapor pendidikan sebelumnya ada satu bagian lagi, yaitu rencana kerja tahunan. Sekarang kelihatannya sudah tidak dimunculkan lagi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian beranda. Kita perhatikan, kita sudah disuguhkan data matangnya, bagaimana setiap komponen itu dicapai oleh satuan pendidikan kita. Yang pertama kita perhatikan, contohnya ada kemampuan literasi. Kita diberitahu bahwa pada saat ini 70% siswa sudah mencapai kompetensi minimum. Artinya warnanya masih berwarna kuning, perlu untuk ditingkatkan. Kemudian capaian kita itu 40% naik dari tahun sebelumnya, tahun 2022. Kemudian kita perhatikan ada bagian apa arti capaian saya. Kita klik arti capaian saya ini arti capaiannya, maksudnya adalah satu,
apa saja yang dinilai dari kemampuan literasi. Kemudian 40% sampai 70% peserta didik telah mencapai kompetensi minimum untuk literasi membaca. Namun perlu didorong lebih banyak peserta mencapai kompetensi minimum. Kemudian kita perhatikan ada lagi bagian peringkat satuan pendidikan kita. Kalau pada tingkat kabupaten kota kita misalnya berada pada 21 sampai 40% peringkat menengah atas. Nah, atas ini peringkat kita berdasarkan satuan pendidikan yang memiliki karakteristik yang sama. Jadi tidak keseluruhannya hanya dibandingkan dengan satuan pendidikan dalam kabupaten kota yang memiliki karakteristik yang sama dengan satuan pendidikan kita, sehingga lebih fair atau lebih adil membandingkannya ketimbang mengurutkan seluruh satuan pendidikan yang ada di kabupaten kota tanpa memandang karakteristik masing-masing pendidikan. Jadi ini kita berada di peringkat menengah atas. Kemudian pada nasional kita juga berada pada tingkat menengah atas. Ingat, peringkat ini maksudnya adalah peringkat sekolah dengan karakteristik yang sama. Jadi satuan pendidikan kita hanya dibandingkan dengan satuan pendidikan yang memiliki karakteristik yang sama. Kemudian ada bagian pelajari akar permasalahan. Kita coba klik, kita akan diberi panduan lengkap bagaimana mengatasi setiap rekomendasi permasalahan yang ada di satuan pendidikan kita. Kita contohkan, kita klik pelajari akar masalah. Kemudian kita akan diberikan data detail mengenai indikator-indikator yang perlu kita tingkatkan yang akan kita jadikan sebagai rekomendasi untuk perbaikan pada penganggaran tahun berikutnya. Kita perhatikan untuk ini kita ada lebih kurang 5 indikator pada kemampuan literasi yang perlu kita tingkatkan. 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian setelah kita mengetahui apa saja akar permasalahan kita, selanjutnya kita melakukan refleksi. Oke, kita refleksi. Refleksi ini bisa kita lakukan sendiri sebagai kepala sekolah, atau juga melibatkan guru, peserta didik, dan lain sebagainya. Kita bahas kembali apakah rekomendasi yang diberikan itu benar-benar permasalahannya seperti apa yang ditampilkan. Terkadang rekomendasi yang ada itu ketika dibawa ke satuan pendidikan kita ternyata tidak seperti itu keadaan sebenarnya, sehingga kita perlu melakukan refleksi, kita tinjau ulang apakah akar permasalahan tersebut memang seperti itu adanya, atau ada akar-akar permasalahan lain yang mengakibatkan hal tersebut terjadi. Ketika kita sudah melakukan refleksi dan menemukan akar permasalahannya, kita lanjut ke inspirasi benahi. Jadi setiap komponen yang menjadi rekomendasi tadi, kita carikan inspirasi penyelesaian permasalahannya. Oke, ini kita perhatikan pada kompetensi membaca teks ada inspirasi 1, 2, 3 kegiatan. Kemudian inspirasi kegiatannya juga dihubungkan atau bisa kita lihat topik-topiknya di platform Merdeka Mengajar. Ini kompetensi membenahi kompetensi membaca teks sastra, begitu seterusnya. Kemudian setelah kita yang pertama tadi mengetahui akar permasalahan, kemudian kita melakukan refleksi akar permasalahan, kemudian kita mencari inspirasi benahi, kemudian kita lanjut ke memasukkan inspirasi benahi tadi atau kegiatan yang telah kita sepakati ke dalam rencana kerja tahunan, untuk kemudian bagi yang rencana kerja tahunan yang memiliki anggaran kita masukkan ke dalam lembar arkas. Oke, begitu juga sahabat sekalian untuk komponen-komponen lainnya. Oke, misalnya pada bagian numerasi, karakter, dan lain sebagainya. Jadi sahabat sekalian, pada rapat pendidikan 2.0 ini kita sudah dibantu sedemikian rupa sehingga dengan mudah bisa mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di satuan pendidikan kita.
Oke, demikianlah sahabat sekalian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.